Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Oke, pemirsa, hari ini insyaallah kita berjumpa lagi dalam sesi tentang kelas roti Jepang. Oke, hari ini saya akan membedah tentang kelas roti Jepang yang saya ajar di 3 negara, lebih kurang 15 tahun, dari tahun 2005 sampai 2020. Jadi kelas-kelas yang saya ajar ini lebih kurang ada 9 jenis kelas, dan yang terbaru adalah kelas roti Jepang seri 1 dan seri 2. Termasuk ada kelas butter cookies yang juga sudah lumayan lama. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelas roti Jepang yang seri 1 maupun seri 2, sebenarnya apa keistimewaan kelas ini. Karena banyak pertanyaan yang masuk kepada saya dan mempertanyakan sebenarnya apa sih sebenarnya keistimewaan kelas ini sehingga biayanya mungkin lumayan fantastis dibandingkan kelas yang lain, yaitu Rp4.200.000 per orang selama 2 hari. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelas ini yang berbeda. Mungkin di antara sahabat semua ada yang pernah bergabung di kelas roti di berbagai lembaga kursus yang ada di negeri ini. Bisa nanti dilihat perbedaan-perbedaannya yang apakah di sana juga sama dengan poin-poin yang akan saya jelaskan. Oke, beberapanya di antaranya yaitu peserta yang bergabung di kelas roti Jepang ini, dia bisa selesai kelas akan membuat roti yang bisa bertahan selama 1 bulan tanpa pengawet sama sekali. Jadi wah, luar biasa itu Pak. Gimana caranya kan, karena di kelas lain mungkin nggak ada yang diajarkan seperti ini, karena ini sebenarnya termasuk ilmu rahasia sebenarnya, ilmu konsultan roti gitu. Jadi ilmu yang bisa membuat roti itu bisa bertahan selama 1 bulan tanpa bahan pengawet sama sekali, dan ini bergaransi pasti jadi. Karena ilmu ini saya riset sendiri, dan sebenarnya ini ilmu lama bukan ilmu baru, tapi mungkin karena jarang diajarkan di lembaga roti jadi kelihatannya ilmu baru, padahal ini ilmu lama sebenarnya. Apa sih keuntungannya Pak kita buat roti yang bisa tahan 1 bulan? Kan kalau cepat habis kan lebih bagus gitu, tetap fresh. Oke, mungkin dari sisi pelanggan iya benar seperti itu, tetapi kita dari sisi produsen, kita bisa dengan keistimewaan ini kita bisa meminimalisir pekerja, dan kita bisa terima pesanan dalam jumlah besar dan itu bisa dicicil gitu. Karena kan contoh lah, kalau kita dapat pesanan roti selama ini mungkin sedikit, nah sekarang tiba-tiba ada yang pesan, Pak saya mau pesan roti nih berapa biji Bu gitu, 2000 biji bisa nggak ya tanggal sekian misalkan, itu tanggal mungkin sebulan lagi, maka kita jawab bisa gitu. Bagaimana caranya? Ntar ya kita pikirkan gitu. Tapi selesai kelas ini, anda semua yang bergabung di kelas ini akan bisa mengerjakannya gitu loh. Jadi dicicil setiap hari, dikerjakan 100 biji kan, pasti dalam waktu 20 hari ini bisa selesai gitu, 2000 biji kan, jadi 100 kali 20, 2000. Mungkin akan muncul kekhawatiran, oh apa bisa Pak gitu, bagaimana roti yang hari pertama tuh, apa nggak rusak? Nggak akan rusak. Roti yang hari pertama dengan roti yang hari ke-20 ini kualitasnya akan sama, tidak akan rusak, tidak akan berjamur gitu. Kok bisa Pak? Dipakein apa gitu? Enggak akan dipakein apa-apa. Ini hanya metode saja, cara pengolahannya aja yang sedikit akan berbeda gitu, sehingga bisa bertahan 1 bulan. Jadi kita bisa terima pesanan dari beberapa tempat dalam jumlah yang besar-besar gitu, dan itu pukulannya kan gede gitu, sekali dapat untung juga lumayan tuh gitu. Jadi ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, kalau kita bikin adonan roti hari ini, kita bisa bakar dia tahun depan gitu. Wah ini lebih fantastis lagi pastinya kan. Kok bisa bikin hari ini, bakarnya tahun depan gitu. Kalau kita bikin donat hari ini, kita bikin adonannya, kita goreng mungkin sebulan lagi bisa, kita goreng lagi mungkin 2 bulan lagi, atau mungkin tahun depan pun kita goreng masih bisa, dan masih bisa ngembang gitu. Wah ini lebih aneh lagi gitu kan. Iya sebenarnya nggak aneh sih, sudah lama ilmunya. Jadi nah, keistimewaan seperti ini kan artinya jarang dikasih di tempat lain. Makanya di kelas roti Jepang saya akan habisin semua istilahnya ilmu-ilmunya, semua rahasianya. Itu nggak ada yang disembunyiin. Jadi antara alumni dengan saya nanti ilmunya sama gitu ya. Kita belajar teori.
Makanya peserta nanti diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bertanya di kelas. Jadi sebelum masuk ke kelas, tulis saja pertanyaan tentang ilmu roti sebanyak-banyaknya di rumah. Nanti kita akan bedah satu persatu di kelas. Oleh karena itu sesi kelasnya lumayan lama, makanya itu butuh rekaman. Jadi peserta selama di kelas itu diperbolehkan untuk merekam apa aja yang dikerjakan selama di kelas, termasuk teorinya. Karena teori di kelas ini lumayan lama ya, sekitar 3-4 jam. Mungkin kalau di kelas lain biasanya begitu datang kita dikasih resep, oke, buat ini bahan, ini alatnya, oke, sekarang kita buat, begitu. Tapi di kelas roti Jepang yang saya ajar nggak bisa kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke praktek kita harus teori dulu. Kita harus belajar tentang teori bahannya seperti apa, merek apa yang dipakai, merek apa yang nggak dipakai dan nggak boleh dipakai. Itu kita akan belajari semua secara detail. Makanya teorinya lumayan lama, 3-4 jam per hari. Jadi kelas roti Jepang ini satu seri itu 2 hari. Sementara ini baru ada 2 seri. Nah, teorinya saja bisa 3-4 jam. Itu yang normal ya. Kalau yang datang itu orang yang biasa buat roti, biasanya akan molor tuh bisa ke 5 jam sampai 6 jam sendiri untuk khusus teorinya saja, belum prakteknya lagi. Makanya total durasi per hari untuk kelas roti Jepang ini antara 10 atau 12 atau 16 jam per hari. Tergantung nanti prakteknya seperti apa dan teorinya juga seperti apa. Jadi ini bukan kelas yang sebentar, makanya semua ilmu itu dijabarkan secara detail sehingga kita betul-betul paham. Jadi begitu pulang, semua pertanyaan yang selama ini mungkin menggantung dalam benak pikiran kita itu akan hilang, sudah ada jawabannya semua gitu. Jadi peserta tuh betul-betul detail. Jadi selain teori, mereka juga boleh merekam, mengambil gambar, ambil foto untuk rekaman. Karena durasi kelas yang minimal lah sekitar 10-12 jam ini nggak mungkin semua diingat ya, 2 hari. Apalagi orang yang belum punya dasar sama sekali dalam ilmu roti. Kalau boleh jujur, peserta yang gabung di kelas roti Jepang ini rata-rata ya, boleh dikatakan 90% ke atas itu yang nggak ada dasar sama sekali dalam ilmu roti. Jadi 0, ya sisanya mungkin yang 10% ini mungkin pernah gabung di kelas roti lain, kemudian mereka penasaran, nggak ketemu jawabannya di sana, akhirnya bergabung dengan kelas roti Jepang ini. Jadi mereka pengen tahu seperti apa sih detailnya gitu. Kemudian keistimewaan lain dari kelas ini, kita akan belajar tentang membuat premix gitu. Premix ini apa sih Pak? Oke, mungkin yang belum pernah bikin, premix ini adalah campuran beberapa bahan kering di roti dan ada juga campuran beberapa bahan basah di roti yang ini diramu menjadi satu ukuran tertentu. Nah, sebenarnya apa fungsi premix ini? Oke, fungsi premix kalau kita pengen punya usaha dan tidak ingin resepnya itu diketahui oleh pekerja kita ya, oleh karyawan kita, maka kita perlu buat premix. Dan semua perusahaan makanan besar dunia yang ada di Indonesia ini, dari mulai donat sampai ke pizza, sampai ke ayam goreng, itu mereka membuat premix. Sehingga pekerjanya hanya menambahkan beberapa bahan tertentu aja dan itu tersimpan rapat rahasianya oleh perusahaan. Sehingga kalau terjadi pembajakan tenaga ahli di bidang roti ini, dan ini udah sering, perusahaan tidak akan kolaps karena mereka sudah punya sistem. Jadi pekerja, pegawai itu nggak tahu sama sekali resep ada di perusahaan tersebut. Makanya perusahaan itu bisa eksis dan dia bisa besar karena apa? Karena resepnya tersimpan. Tapi kalau resepnya kita kasih ke karyawan, nanti mereka buat menjiplak, nanti mereka akan keluar dia dibajak perusahaan lain mungkin seperti itu, dan itu udah biasa. Makanya semua perusahaan-perusahaan besar dunia nggak ada yang punya resep dikasih ke karyawannya. Jadi mereka bikin premix. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membedah premix ini. Orang yang belajar premix baru bisa membedah premix. Sedangkan seorang yang tidak pernah belajar premix, dia nggak akan bisa membedah premix seperti itu. Makanya premix ini juga penting. Dan keuntungan lain yaitu kita bisa menjual premix ini online ya. Jadi bisa semua negeri, bisa semua provinsi kita antar lewat toko-toko online yang ada di marketplace yang sudah besar lah gitu, yang sudah ada nama. Kita masuk di situ sebagai tenant dan kita jual lah premix tersebut
selain kita produksi sendiri juga. Kemudian di dalam resep yang saya ajarkan nanti kita akan belajar 4 grade roti. Apa sih yang membedakan Pak 4 grade? Ya tentu pastinya rasa dengan kualitasnya dan mungkin juga tingkat kelembutannya seperti itu. Jadi kenapa kita belajar 4 grade ya? Ya kalau di kursus lain mereka biasanya belajar satu jenis resep saja sudah selesai. Tapi di kelas yang saya ajar ini roti manisnya ada 4 grade, kemudian roti tawarnya ada 4 grade, roti yang lainnya ada 4 grade, donat ada 4 grade, kemudian pizza juga ada 4 grade. Jadi ini akan mempengaruhi kualitas rasanya di setiap grade ini, dan yang kita belajar di kelas nanti adalah yang grade 1. Grade tertinggi dalam ilmu roti. Rasanya paling enak, rotinya paling lembut gitu. Apa sih Pak garansinya? Kan mesti ada yang nanya, Pak apa sih garansinya kok berani bilang itu yang paling enak? Gampang. Jadi Anda boleh bergabung dengan kursus lain di tempat lain, dapatkan resepnya. Kalau di sana terbukti lebih enak, Anda bergabung di kelas yang saya ajar, dapat gratis gitu. Kan simple. Jadi resep yang saya ajar di grade 1 ini saya sudah melakukan riset di 3 negara, di hampir beberapa tempat toko-toko roti Jepang yang paling populer lah yang ada di Indonesia, di Singapura dengan di Malaysia. Dan yang akan kita belajar ini akan lebih enak dari toko-toko roti Jepang yang populer itu, bergaransi. Jadi ini garansi bukan main-main karena saya membuat risetnya di atas 10 tahun dan melibatkan tepung dari 12 negara. Jadi sudah pasti lebih enak dan bikin orang ketagihan, karena alhamdulillah banyak yang selepas ikut kelas ini bisa sukses dengan toko rotinya atau perniagaan roti online-nya seperti itu. Kemudian peserta nantinya juga akan belajar tentang detail resep seperti apa. Jadi resep ini tidak semua resep roti itu benar. Kenapa? Ada yang tidak benar karena yang menulisnya nggak tahu, atau ada yang dirancang untuk gagal. Bagaimana kita tahu? Ya kita tinggal baca resepnya. Jadi dari sebuah resep ini kita bisa baca berapa ukuran resep tersebut. Setiap angka yang ada di dalam resep itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia kelebihan apa efeknya, kalau dia kurang apa efeknya. Sehingga hasil jadi roti itu kita bisa tahu dengan cukup baca resep ya. Tanpa kita bikin rotinya, kita praktekkan, misalkan kita ambil bahan kemudian kita olah jadikan roti itu tidak tidak perlu seperti itu. Jadi cukup kita buat hasilnya itu dengan cara membaca resepnya saja. Itu yang kita bisa buat gitu. Jadi resep ini betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan untuk kita buat hasilnya bisa jadi. Oke, itu dulu mungkin penjelasannya tentang kelas roti Jepang yang saya ajar ini. Insya Allah tentang kelas-kelas yang selanjutnya insya Allah kita akan jabarkan mungkin di waktu yang lain. Untuk kalau Anda semua pengen lihat kelas yang saya bikin seperti apa, insya Allah bisa dilihat di YouTube. Saya ada video-video di YouTube dengan channel Agus Jamhari. Kemudian di Instagram, di situ ada banyak foto-foto saya juga tentang proses-proses roti itu seperti apa. Kemudian ada juga gambar-gambar rotinya, produk-produk yang dibuat di kelas roti Jepang itu. Dan juga ada beberapa di Facebook dan juga di blog yang saya buat, yaitu dapurrotiindonesia.wordpress.com. Mungkin demikian dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.